Kalau buzzer-buzzernya Tiongkok ini yang ada di kita ini menganggap bahwa kita kena satu rasialis, kemudian kita dirasuki oleh Paranoid. agama. Jadi menurut saya aneh orang menganggap pikiran seperti itu. Justru kita wajib mempertanyakan investasi Cina yang mana yang menguntungkan kita itu. Buruh-buruh tani, petani penggarap, land reform, ya kan? yang landless itu yang sekarang banyak jumlahnya di Indonesia dan harusnya itu dilakukan. Tapi kita lihat sekarang Menteri Agrarianya juga tidak melakukan hal itu. Sengketa dan konflik agraria seperti yang terjadi di Sentul City ini menjadi cerminan betapa memang pemerintah nggak pernah menyelesaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Saya harus ngebrak karena di depan saya ada aktivis. Jadi kalau orang mengatakan masa pemerintahan Presiden Jokowi itu suka nangkep aktivis, nah ini rupanya pernah ditangkap pada masa pemerintahan SBY. Dan sekarang mau geruduk Sentul City ya untuk tanya kepada Gubernur Jawa Barat, ini benar nggak pajaknya Sentul City ini ya? Beliau juga aktif di pedagang pasar dan Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia. Beliau adalah Ferry Juliantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Refli. Oke ya. Jadi kita sudah pakai prokes pokoknya. Jadi Mas Ferry makasih datang ya. Sama-sama. Terima kasih juga. Iya, saya langsung tembak aja. Saya pertama kali mendengar nama Ferry Juliantono. Mas Ferry kelahiran tanggal 27 Juli 67 ya? Iya, benar. Kudatuli ya, 27 Juli itu Kudatuli ya. Peristiwa 27 Juli 1996. Kerusuhan ya, 96 di markas PDIP ya. Ya. Yang melambungkan nama Budiman Sujatmiko. Jadi Mas Ferry, saya terus terang ingat nama Mas Ferry itu pertama kali ketika demo ditangkap, diberitakan ditangkap. Yeah. Itu pada masa pemerintahan SBY. Yeah. Nah tentu sobat era sekalian kan banyak yang muda-muda mungkin belum tahu masa itu ya. Itu tahun berapa itu? Tahun 2008. 2008. Oh, 2008. Ya. Waktu itu saya diajak bersama Pak Riza Ramli dan beberapa tokoh-tokoh. Oh, dia lagi. Dulu waktu itu kita ingin membawa jalan baru ekonomi Indonesia sebenarnya. Nah, kebetulan saya minta untuk menjadi sekjen di Komite Bangkit Indonesia itu. Komite Bangkit Indonesia. Iya. Yang diketuai oleh? Ada Pak Riza Ramli di situ. Riza Ramli dulu didirikan ada ada Gus Dur, ada Pak Amin Rais, ada Pak Mangkubuwono, ada segala macam gitu. Jadi memang dulu didirikan gelisah dengan situasi terutama terhadap jalan ekonomi yang kemarin pada saat pemerintahan Pak SBY itu sebenarnya lebih liberal gitu. Nah, kita waktu lebih itu liberal, tapi sekarang lebih liberal lagi sekarang. Ini ugal-ugalan ini. Sekarang ugal-ugalan. Sekarang ugal-ugalan. Jadi ideologinya malah nggak jelas. Kalau waktu itu tahun 2008 karena dianggap kita perlu untuk mengembalikan lagi jalan ekonomi bangsa ini, didirikanlah Komite Bangkit Indonesia dan pada proses selanjutnya ada pada saat itu pemerintah, kalau Mas Refli ingat, Pak SBY pernah naikkan harga BBM sampai dengan 3 kali pada saat itu. Dan itu luar biasa kan? Ya. Luar biasa penolakannya kan? Ya, dan itu terjadi penolakan di mana-mana, bentuknya demonstrasi semua. Bahkan isunya impeachment segala gitu. Macam. Di ujungnya kemudian ada mekanisme voting dan kemudian penggunaan hak angket oleh DPR terhadap itu, dan seluruh fraksi kecuali Partai Demokrat itu mendukung jalanan, artinya mendukung aspirasi rakyat untuk menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Tapi waktu voting menang kalau nggak salah. Voting menang, jadi secara politik sebenarnya menang kita. Nah, tapi kemudian besoknya
itu kan malam itu terjadi perubuhan pagar DPR waktu, tuh diwarnai dengan waktu voting kenaikan BBM tuh kalah ya? Pemerintah kalah. Oke. Seluruh fraksi kecuali Partai Demokrat mendukung penolakan terhadap rencana kenaikan pemerintah, kenaikan BBM dari pemerintah. Nah, cuma demonstrasinya diwarnai dengan ada pembakar mobil dan lain sebagainya. Mungkin pemerintah juga menganggap ini perlu ada sesuatu yang harus dipersalahkan. Kemudian keesokan harinya ada rapat keamanan terbatas. Saya ingat waktu itu Pak Samsir Siregar, Kepala Kabin, menyampaikan bahwa yang bertanggung jawab terhadap gejolak atau kerusuhan pada malam voting itu, angket di DPR itu ada namanya inisialnya FJ dan kemudian nyebut. Nah, orangnya sedang di Cina. Saya memang pada saat itu sedang berada di Guangzhou menghadiri acara undangan dari All China Youth Federation gitu loh, bersama dengan perwakilan pemuda di Indonesia. Kalau ini kita boleh nih, jadi kita mainkan dulu kopinya. Tambah cerdas ini kalau. Jadi di Guangzhou itu saya nonton di internet, saya udah jadi buronan itu. Nggak apa-apa, terus. Jadi buronan, terus kemudian saya mampir. Thank you, makasih. Transit pulang dari Guangzhou, transit di Malaysia, di Kuala Lumpur. Saya kemudian ditahan oleh polisi Malaysia. Kemudian dibawa ke satu ruangan. Saya ternyata di situ sudah ada polisi Indonesia. Jadi langsung dipisahkan oleh penumpang yang lainnya. Kemudian dibawa pulang ke Jakarta. Langsung dibawa ke Mabes Polri. Di rumah tahanan Mabes Polri lah. Saya kemudian ditahan sampai dengan vonis tuh. Gitu. Tahan sampai vonisnya berapa lama? Setahun. Nggak, maksudnya ditahan waktu sebelum vonis? Iya, setahun. Jadi setahun itu baru vonis? Iya, vonisnya setahun juga. Jadi begitu vonis habis tuh barang? Habis barang. Nah, itu Pak Badrudin Haiti waktu itu menjadi lebih beruntung dibandingkan Habib Rizik. Direktur. Ya, tapi sebenarnya waktu itu situasinya menurut saya beda ya dengan sekarang. Kalau waktu itu rumah tahanan Mabes Polri juga masih belum direnovasi segala macam gitu, dan pengertiannya kan kalau direnovasi itu lebih banyak yang bakal ditahan kan? Itu dan terbukti itu sekarang banyak yang ditahan. Nah, jadi memang waktu ditahan itu seperti itu, dan penjara, vonis, dan setelah itu saya keluar. Tidak banding, tidak kasasi ya, karena sudah habis masa tahanan kan, nggak ada gunanya juga kan? Gitu. Setelah itu saya menyelesaikan doktor karena itu tahun 2008 itu belum berpartai berarti? Belum. Jadi masih sebagai aktivis? Masih jadi aktivis. Aktivis jalanan pokoknya. Aktivis non partai dan kita waktu itu memang predikat aktivis pro demokrasi ini melekat lah, karena memang sejarah kita sebagai aktivis di kampus Mas Ferry dari Universitas Pajajaran S1 Unpad ya? Akuntansi saya dengar. Iya, akuntansi. Luar biasa, perhitungan politiknya agak ini nih, agak akurat ya. Tapi akuntansi jurusan perhitungan politik. Nah, itu kan memang waktu itu kita menggelorakan tentang semangat pro demokrasi. Jadi demokrasi yang kita bangun ini sekarang sebenarnya adalah salah satu yang kita perjuangkan. Hasilnya memang ada demokratisasi politik gitu. Tapi saya juga masih merasa bahwa demokratisasi politik itu hanya menjangkau elit aja. Perubahan itu tidak sampai ke akar rumput, bawah, ke masyarakat luas. Ternyata yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat luas itu adalah perubahan sistem ekonominya. Tapi sebelum kita ke sana ya, langsung mengarah ke perubahan sistem ekonomi aja. Iya, saya sekarang perubahan politik itu tidak otomatis merubah sistem ekonomi. Tapi kalau tujuannya sistem ekonominya dirubah, perubahan politiknya tapi saya ingin mendalami soal demo tadi ya. Waktu itu tuduhannya apa? Kalau
nggak salah pasal 160 penghasutan yang menyebabkan. Pasal Habib Rizik juga itu. Ya, jadi mungkin undang-undang subversif udah nggak ada ya. Iya, pasal yang paling serius secara politik 160. Ya pasal penghasutan yang dan itu pasal 160 itu 6 tahun karena itu bisa ditahan. 6 tahun. Iya. Jadi tuntutannya 6 tahun saya. Oh, tuntutannya 6 tahun. 6 tahun. Tapi karena memang ternyata hakim merasa tidak punya bukti yang, karena saya memang pada saat terjadi kerusuhan yang quote and quote dituduhkan kepada saya itu kan saya sedang berada di luar negeri kan pada saat itu gitu. Kok bisa begitu? Ya mungkin karena posisi kita pada saat itu di Komite Bangkit Indonesia itu, jadi itu dianggap sebagai kayak kami namanya itu ya. Kira-kira gitulah. Tiba-tiba siapa yang demo, siapa yang kena. Gitu. Iya. Nah itu memang akhirnya seperti itu. Tapi saya menganggap itu adalah konsekuensi sebagai perjuangan aktivis. Tapi waktu dituntut 6 tahun. Cuma bagusnya, pemerintah pada saat itu Pak SBY akhirnya menunda, bahkan menurunkan lagi itu rencana kenaikan harga BBM yang sudah terlanjur dinaikkan diturunin. Nah, kita pernah sempat mengalami penurunan harga BBM ya. Iya, itu karena salah satu dan itu menjelang pemilu. Iya, tapi saya nggak lihat dalam konteks itu untuk kepentingan siapa, tapi saya memperjuangkan itu bersama dengan tokoh-tokoh yang lain adalah memang kalau BBM naik pada saat itu memberatkan masyarakat. Nelayan itu pada saat itu demonstrasi sampai bawa kapal kalau di Pantura Jawa Barat itu kapal perahu nelayan sampai didorong ke tengah jalan raya Pantura untuk blokade di jalan Pantura itu. Jadi memang berat pada saat itu dan memang 2008 tuh ada itu kan krisis keuangan di Amerika kan yang juga menyebabkan Lehman Brothers itu pengaruhnya terhadap keuangan di Indonesia juga. Tapi Anda merasa bahwa pengadilannya cukup fair nggak waktu itu? Ya kalau pengadilan itu kan sebenarnya saya lihat saksi-saksi yang dihadirkan ya tidak menjelaskan tentang hubungan dan kaitan saya dengan ini. Ya kalau kemudian karena saya waktu itu ditangkap pada saat barang bukti dan semuanya udah dirampas, jadi ya mungkin dikait-kaitkan lah gitu. Tetapi misalnya barang bukti dirampas apa misalnya? Ya ada HP kan, karena saya waktu itu ditangkap prosesnya turun dari pesawat di Malaysia, kemudian maka dioprek-oprek lah barang itu di HP itu. Ya, saya rasa nggak ada foto-foto cewek di HP itu nggak ada kan? Nggak ada. Jadi ada forensiknya mereka segala macam gitu yang menghubungkan itu. Jadi pada saat itu saksi-saksi banyak yang dihadirkan. Jadi berapa kali sidang? Berita acara pemeriksaan saya tebal. Saya pakai buat tempat duduk di penjara. Berapa kali sidang? Banyak, panjang. Berarti tidak sempat di lapas ya, cuma di rutan aja, rutan Mabes Polri itu ya? Iya, jadi harusnya memang dipindahkan ke rutan atau ke lapas, tapi ini di situ aja. Karena kan belum inkrah kan waktu itu. Ketika inkrah sudah habis. Tapi apa yang Mas Ferry rasakan ya? Kalau Mas Ferry bandingkan dengan aktivis sekarang, kan sama tuh. Yang demo siapa yang kena jumhur ya kan, yang demo siapa yang kena sah ganda. Cuma memang untuk sah ganda paling tidak yang nggak lama juga, cuma 10 bulan juga gitu. Bedanya waktu 2008 itu sosial media belum marak seperti sekarang. Jadi memang agak berbeda Mas Refli. Nah kalau sekarang ini kan tuduhan terhadap teman-teman atau tokoh-tokoh yang ditahan pada saat ini banyak yang dikaitkan dengan pengenaan pasal-pasal di Undang-Undang ITE misalkan dan lain sebagainya. Ya, menurut saya agak berbeda. Nah, cuma saya ngelihatnya banyak sekali contoh-contoh. Kalau dulu cuma KUHP penghasutan kalau dulu. Iya, yang menyebabkan itu dia tangkap dari fakta-fakta di lapangan. Tapi kalau sekarang ini kan sebenarnya pengenaan pasal-pasal di Undang-Undang ITE terhadap orang yang kritis terhadap
pemerintah atau mereka melakukan penilaian atau mereka menyampaikan fakta-fakta itu kemudian dihadapkan dengan undang-undang ITE ini. Nah, padahal sebenarnya kalau itu dijadikan sebagai alat oleh kekuasaan, ya itu kacau juga sosial media ini. Kan itu wilayah publik yang harusnya kalau menurut pendapat saya justru kita menjadikan wilayah publik itu adalah tempat untuk disitulah kehendak umumnya rakyat untuk membatasi kekuasaan mutlaknya yang sedang berkuasa. Nah, tapi kalau yang berkuasa kemudian mematikan ruang publik yang mereka mau melakukan penilaian atau mau melakukan penilaian terhadap fakta itu terus digunakan undang-undang ITE untuk itu menurut saya salah dan fatal. Artinya dalam demokrasi seperti sekarang indeks demokrasi kita turun, indeks demokrasi turun, segala macam turun. Dan sekarang buat apa kalau kita mau pemerintah ini mau memajukan pembangunan atau memajukan bisnisnya gitu, terus dengan indeks demokrasi yang turun, apa kata dunia gitu? Indeks demokrasi turun, indeks persepsi korupsi turun, ya kan? Kecuali kita cuma mau bisnis sama Tiongkok sama Korea Utara, kan? Ya itu yang sama-sama indeks prestasinya, indeks demokrasinya rendah gitu loh. Indeks demokrasi itu. Saya rasa kalau dalam pergaulan dunia yang sekarang juga melekatkan indeks-indeks atau ukuran-ukuran demokrasi seperti itu, ya tentu kita harus aware terhadap itu. Nah, sekarang orang berita hari ini ada mahasiswa-mahasiswa ditangkap, yang di Solo, poster segala macam, dan saya rasa kelihatan kekuasaan menikmati peristiwa-peristiwa penangkapan itu. Harusnya kan malu. Jadi mungkin Mas Ferry mau bilang ini masih gaya feodalisme ya. Artinya, waduh, ini bos kita mau datang nih, ya kan? Kalau ada yang protes-protes, kondisi kita nanti jelek. Kira-kira begitu kan mungkin ya, yang petugas-petugas itu. Makanya dia reaktif sekali. Ada orang bawa spanduk, tangkap. Iya. Gitu. Itu kan justru sebenarnya merugikan Pak Jokowi sendiri itu. Dan masyarakat sekarang menganggap Pak Jokowi menikmati itu peristiwa penangkapan kan ngerti bahwa seolah-olah itu bagian dari feodalisme. Iya, beliau kan orang yang mengamati sosial media dan tahu berita penangkapan itu, dan harusnya sadar bahwa itu menurunkan indeks demokrasi negeri ini dan juga persepsi orang jelek terhadap dia kan jelek. Iya. Padahal kan kenapa dia tidak, kan dia tinggal bilang, perintahkan kepada Kapolri misalnya, tolong saya hanya butuh pengamanan dalam pengertian jangan sampai muncul kerumunan, jangan sampai timbul kerusakan. Tapi kalau orang demo mau protes ya nggak apa-apa, kan harusnya begitu dia ngomong. Ya, dan kan dalam demokrasi boleh demonstrasi. Iya. Menyatakan pendapat boleh, happening art boleh. Nah ini harusnya Pak Jokowi marah. Harusnya Pak Jokowi marah. Ini kelihatan menikmati. Iya, jadi terkesan dia hidup dalam sebuah kungkungan tembok istana yang dia seperti tidak melihat realitas sosial yang sudah berubah. Saya setuju itu. Sekarang terjadi bisikan-bisikan kepada Pak Jokowi tentang hal-hal yang menurut kita itu fatal dan penting dalam iklim demokrasi. Karena saya lihat kalau misalnya perilaku buzzernya ya, Mas Ferry ya, itu perilaku buzzernya itu selalu membela tindakan-tindakan represif aparat keamanan. Coba lihat, kan artinya saya membayangkan kalau buzzernya setuju, kakak pembinanya setuju. Ketika kakak pembinanya bisikan presiden, ya kayak begitu juga. Iya, betul. Jadi inline. Dan buzzer ini juga kan front end, tampak depannya. Iya, iya. Untuk yang buzzer-buzzer yang kita kenal itu. Iya. Tapi di back end itu kan ada. Ada robotnya, ada akun-akun bikinan yang menurut saya itu secara sistematis bekerja. Oke. Menurut saya, ya kita kan ngerti, Mas. Iya. Refli kan tahu bahwa ada front end, ada back end, dan saya meyakini bahwa orang cara kerja yang
sangat sistematis itu bekerja di belakang. Para buzzer-buzzer yang diperlihatkan. Makanya di tampak depannya itu. Buzzernya mungkin nggak banyak, tapi back endnya tuh banyak. Banyak dan ini kelasnya serius ini. Kelasnya serius ya, karena dananya juga nggak tanggung sampai hampir 1 triliun tuh. Menurut bisa ngerti kan cara kerjanya, gitu. Bagaimana akun-akun bikinan, robot dan lain sebagainya. Jadi apa yang Mas Ferry risaukan dari pemerintahan sekarang? Karena begini, saya kok melihat paradoks ya Mas Ferry ini. Paradoksnya adalah Mas Ferry kan wakil ketua umum Gerindra kan? Gerindra itu partai kan? Partai lah. Soalnya bukan apa. Ini Gerindra ini kok kayak LSM gitu ya? Gimana sih? Maksudnya posisinya in between. Di satu sisi ikut dalam pemerintahan Presiden Jokowi. 7 itu kan, bukan gang of 4 tapi gang of 7 ya kan, yang 7 partai politik istana kan. Tapi orang-orangnya kok kritis-kritis tuh. Ada Fadlizon, ada Romo apa? Yang Romo yang di Sumatera Utara itu. Ada Mas Ferry yang bersuara bisa sangat beda dengan pemerintahan. Itu gimana jalan ceritanya? Dalam hal ini Pak gini Mas Refri, Gerindra ini juga dari sejak menjadi oposisi itu sudah memberikan keleluasaan kepada kader semuanya untuk bisa menyampaikan hal-hal yang objektif kepada pemerintah. Dan kita juga pada saat sebagai oposisi pun kita bisa keras. Posisi Gerindra pertama kali di pemilu 2009. Ya, sebagai oposisi juga. 2009 sampai 2014 oposisi. Karena kalah pasangan Mega kan? Iya. 2014 apalagi oposisi. Jadi udah berpengalaman oposisi 10 tahun. Iya. Dan kita terbiasa untuk menyampaikan secara kritis objektif hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada penguasa. Termasuk ketika sekarang meskipun Partai Gerindra mendukung pemerintahan, kita perlu menyampaikan sesuatu yang kami anggap perlu untuk disampaikan. Dan saya apalagi dengan latar belakang sebagai aktivis gitu, saya perlu menyampaikan sesuatu yang saya anggap perlu saya sampaikan gitu. Jadi, walaupun Mas Ferry tidak dalam kalau positifnya sevokal Fadlizon itu bagi kita, tapi kalau bagi sana senyinyir Fadlizon. Saya rasa tapi tetap luar biasa juga gitu loh statementnya. Ini kan bukan soal statement asal nyinyir. Ini kan kita mengkritisi sesuatu yang penting untuk disampaikan. Dan jikalau perlu juga apa yang kami anggap atau kita anggap benar dan penting buat masyarakat, kita perlu membangun satu kekuatan juga yang bisa mengimbangi kekuatan partai-partai yang sekarang relatif terlalu hegemonik gitu. Nah, suara-suara ini penyusunan kekuatan di masyarakat terhadap hal-hal yang perlu disampaikan, baik untuk meluruskan atau menyampaikan sesuatu yang dianggap benar kepada penguasa, menurut saya adalah sesuatu yang harusnya dihargai. Gitu. Nah, misalkan apa yang tadi kita bicarakan mengenai soal demokrasi dan penyampaian pendapat seperti itu, kan ini sekarang harus diingetin juga termasuk kepada aparatnya. Jadi jangan kemudian merasa partainya kuat, kemudian DPR dipegang, kemudian aparatnya dipegang, terus kemudian melakukan hal-hal yang justru merugikan kekuasaan itu sendiri. Jadi maksud Mas Ferry itu ya, sobat era sekalian, ya walaupun berkuasa dengan 7 partai ya kan, termasuk Gerindra, tapi berpikirnya rasional sedikit lah, kira-kira begitu. Saya rasa gitu. Jadi kalau misalnya ngono ya ngono. Tapi ojo ngono ya kan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan demokratisasi dan reformasi. Sudah berdarah-darah, masa kita mau setback ya kan? Betul. Tapi kalau kita lihat Mas Ferry ya sebagai seorang aktivis, tapi unsur setback itu kan banyak. Kalau kita urai satu-satu itu. Misalnya setuju nggak kalau sekarang ada gejala menguatnya peran TNI Polri dalam politik? Ada gejala seperti itu. Mas Ferry mencatat itu nggak?
atau belum mengkhawatirkan? Dulu terhadap TNI, reformasi itu kan minta supaya TNI profesional. Iya. Sebenarnya ini harus menjadi catatan juga, bahan introspeksi kepada polisi yang kemudian sekarang menjalankan fungsi terhadap peran keamanan atau bukan keamanan, jadi ketertiban di dalam negeri. Kamtipmas itu. Jadi jangan sampai kemudian lupa dengan ininya, dengan dulu kita tuh mengkritisi gitu. Jadi sebenarnya polisi bisa berfungsi seperti sekarang dalam konteks lebih berperan dibanding pada zaman era Orde Baru adalah sebenarnya ada gerakan demokrasi itu, gerakan reformasi itu. Iya, nah, kalau kemudian sekarang tiba-tiba lupa diri gitu. Iya, polisi kagak tahu diri kalau begitu, karena nggak boleh. Yang membuat mereka bebas dari saudara kandungnya, saudara kakaknya kan dibilang kan big brothernya yaitu TNI, itu kan karena gerakan reformasi yang akhirnya memisahkan TNI Polri. Ya. Tapi sekarang Polri kok sepertinya malah menggantikan tugas TNI dalam melakukan dua fungsi. Jadi kurang profesional dalam anggapan umum di masyarakat seperti itu, dan ini harusnya menjadi bahan introspeksi. Terlalu main politik jadinya. Iya, memang kesannya muncul seperti itu. Nah, inilah sebenarnya juga harus ada kritik juga terhadap kepolisian supaya kemudian harus ingat nggak boleh offside juga gitu. Tapi fenomena ini kan tidak terlihat pada masa pemerintahan SBY. Pada masa pemerintahan SBY, polisi relatifly, maksudnya perannya tidak seperti itu eksesif seperti sekarang ini rasanya ya. Iya, saya sebenarnya ingin menyampaikan sebenarnya sesuatu yang buat saya penting ya, bahwa memang pemerintahan sekarang ini banyak diwarnai dengan hubungan baik yang dibangun oleh Pak Jokowi dengan rezim Xi Jinping ini juga. Oke. Jadi hubungan yang terbangun itu agak kurang seimbang. Defisit perdagangan kita kepada Tiongkok terlalu besar. Kemudian juga itu hutang-hutang hubungan dengan Xi Jinping itu pribadi Pak Jokowi atau ada orang dalam kabinet yang memang mendekatkan hubungan itu? Bisa jadi tadi nyambung dengan apa yang kita obrolin tadi. Jadi dalam lingkungan yang lebih terbatas, ada yang memberi masukan pembisik kepada Pak Jokowi untuk lebih mengedepankan hubungan baik dengan Tiongkok. Oke. Nah, tapi bagi saya dalam kesempatan ini saya ingin nyampaikan terlalu Tiongkok, terlalu pro Tiongkok, terlalu pro Beijing. Dampaknya apa? Karena menurut saya yang bisikin itu bilang ke Pak Jokowi, ini Tiongkok paling hebat. Padahal ternyata sekarang kita tahu dalam perkembangan dinamika politik internasional, ekonomi internasional sekarang apalagi menyangkut kawasan Laut Cina Selatan, Tiongkok sedang terdesak oleh oleh Amerika dan negara-negara sekutunya yang kemudian menganggap bahwa klaim wilayah perairan Laut Cina Selatan secara sepihak oleh Tiongkok itu mengganggu kepentingan bersama. Dan kalau kita lihat gitu sekarang secara militer bagaimana Amerika mendemonstrasikan kapal-kapal induk dan kapal-kapal perang dengan negara-negara lain, itu menunjukkan bahwa memang Tiongkok sekarang menjadi sebuah negara yang dalam posisi terdesak. Jadi the common enemy, musuh bersama. Jadi cara melihat Amerika, menurut saya sekarang menganggap bahwa Tiongkok menjadi musuh dalam kepentingan. Jadi negara demokratis itu di dunia itu kan ukuran kita bisa bergaul di dalam pergaulan dunia itu salah satu ukurannya adalah demokrasi. Kalau negara tersebut indeks demokrasinya rendah seperti yang tadi kita obrolin, memang akan dianggap tidak sama dengan negara-negara yang lain. Nah, Tiongkok punya masalah dengan itu karena mereka dianggap oleh negara Barat, dianggap dia punya cuma mengenal satu partai, one party system. Padahal indeks demokrasi salah satunya adalah tentang partai, multi partai itu. Nah,
tekanan Amerika dan negara-negara sekutu kelihatan sekarang gitu. Dan sebagai negara yang dianggap sebagai musuh kolektif itu sekarang itu akan berpengaruh terhadap politik di Indonesia. Nah, Anda bisa bayangin ketika negara Tiongkok dikepung oleh negara-negara lain, terus kemudian tiba-tiba kita terlalu ke Tiongkok dengan segala penjelasan yang menurut saya ya tadi. Ini kan juga nggak boleh dibiarin. Bisa dimatiin nggak Mas? Anunya nanti masuk itu. Nggak boleh diemin. Jadi harus dikasih tahu juga, nggak boleh terlalu Tiongkok juga. Kan kita mengenal tentang balancing power. Kita mengenal hubungan dengan negara yang lain sama. Kalau sekarang pendapat saya pribadi memang terlalu ke Tiongkok gitu. Hal-hal yang menyangkut tentang Tiongkok gitu, dengan kasat mata, ya misalkan tentang tenaga kerja asing, itu kan kita lemah sekali. Terus kemudian kapal-kapal Coast Guard dari Tiongkok yang masuk ke wilayah perairan kita nggak pernah bisa bisa tegas ke mereka. Terus kemudian sikap kita terhadap Myanmar, terhadap Uighur, itu kan kita ambigu. Menurut saya memang terlalu ke Tiongkok ini menjadi masalah gitu. Jadi seolah-olah tuan kita ya, takut sekali kita sama Tiongkok. Yang kita nggak boleh kan itu. Memang terlalu ke Tiongkok itu menjadi masalah. Ini kan seperti zaman Bung Karno jadinya, poros Peking Pyongyang. Jakarta Peking Pyongyang gitu kan. Iya, memang penjelasannya sekarang Tiongkok dengan jumlah penduduk yang besar itu dia perlu negara seperti Indonesia untuk menempatkan angkatan kerjanya untuk membantu menyediakan SDM di investasinya mereka. Itu terbukti kelihatannya. Itu jadi masalah di dalam negeri karena memang kita sendiri juga banyak yang butuh pekerjaan dan yang unskilled labor itu kan juga banyak di kita. Kenapa harus itu kan penjelasannya memang kita tidak bisa menolak investasi dari Tiongkok. Seolah-olah ya. Tentang itu. Kalau pokoknya siapapun yang bawa duit, bawa investasi, dia bisa mendikte. Kan nggak boleh begitu harusnya kan? Iya. Kan terkesan ini Mas Ferry. Jadi misalnya ada satu isu ya mengenai kemungkinan China itu mengekspor manusia sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Iya. Jadi baik yang untuk pekerjaan maupun yang mungkin disuruh beranak pinak di sini. Anda meyakini itu nggak? Sebenarnya kalau cara pandangnya seperti itu kita dianggap ini ya, yang dianggap rasialis terhadap itu ya. Tetapi kalau lihat sekarang bukan. Saya kira kalau kita rasialis itu kalau kita bicara Tionghoa orang sini. Saya bicara tentang China dalam pengertian RRC. Iya justru. Makanya saya juga nyebutnya Tiongkok dan rezim Xi Jinping ini bahwa sebagai bagian dari bentuk kapitalisme negara yang mereka lakukan terhadap beberapa negara-negara baik di Afrika maupun di Asia, khususnya di Indonesia, itu memang memperlihatkan fakta-fakta bahwa di balik kepentingan investasi dan hutangnya mereka menempatkan kepentingan untuk menempatkan angkatan kerjanya mereka yang sebanyak-banyaknya. Amerika jumlah penduduknya cuma ratusan juta juga, nggak terlalu banyak seperti Tiongkok. Tiongkok ini kan lebih dari 1 miliar lah pokoknya. Iya, itu menjadi masalah kalau di dalam negeri ekonominya terganggu. Dan saya rasa memang Tiongkok punya masalah sekarang. Jadi kalau lihat dari sekutunya gitu, misalnya di Asia Selatan sekarang tinggal Laos dan Kamboja. Negara yang kurang lebih sama ideologinya ya. Iya, Myanmar, makanya Tiongkok menurut saya mendukung rezim junta militer yang ada di Myanmar. Di Asia, Jepang, Taiwan dan lain sebagainya, Jepang, Taiwan, India itu sudah tidak ke Tiongkok, itu bahkan berseteru itu. Apalagi di Eropa dan di ini. Cuma beberapa negara di Afrika plus Asia Tenggara ya Laos, Kamboja ya mungkin dianggap oleh dalam situasi dinamika politik internasional di geopolitik ini kita dianggap
afiliasinya itu ke Tiongkok terlalu sebagai poros gitu. Iya, jadi dianggap bahwa satu-satunya negara besar yang punya afiliasi dengan Tiongkok adalah Cina, adalah Indonesia. Iya. Nah, padahal sekarang kita lihat investasi yang kemaslahatannya untuk rakyat itu apa sih gitu. Kita kan nggak ngelihat ini. Sampai kita bongkoan sama Cina ya. Iya, itu kan menurut saya nggak bener dong. Kita wajib untuk ngingetin. Nggak boleh terlalu gitu tuh. Ada kesan kadang-kadang investasi ini didrive oleh katakanlah kepentingan perseorangan, kepentingan grup tertentu ya. Ada kesannya gitu. Jadi nggak peduli, misalnya gini, kenapa Tiongkok atau Cina, ya pilihan pragmatis saja, ya kan? Artinya mungkin ada kelas bisnis baru yang punya hubungan sama China dan China lagi banyak duit, lagi mau berekspansi, maka pemburu rente ini kalau menurut menurut Erzat Kapitalism Yoshihara Kunio itu ya langsung menyambut mereka sebagai sebuah komprador dengan kapitalisme baru yang dulu Jepang dan negara-negara Barat, sekarang China gitu. Ya, reaksi orang kita itu jangan kemudian kalau buzzer-buzzernya ini kan Tiongkok ini yang ada di kita ini menganggap bahwa kita rasialis. Kena satu rasialis, kemudian kita dirasuki oleh agama dan lain sebagainya. Jadi menurut saya aneh orang menganggap pikiran seperti itu. Justru kalau kita lihat jujur secara objektif itu malah kita wajib mempertanyakan investasi Cina yang mana yang menguntungkan kita itu. Iya, saya lihat contoh misalnya. Nggak ada, kasih tahu kepada kita investasi mana yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia secara kebanyakan, bukan orang per orang, bukan kayak misalnya tertentu. Kayak nikel misalnya, Faisal Basri mengatakan itu nilai dari manfaat dari nikel itu 90% Cina. Iya, kan yang itu ada angka-angkanya. Iya, yang mendapatkan manfaat ya. Iya. Jadi kalau kita bicara manfaatnya itu adalah bukan sekedar produksinya berapa persen ke sana berapa persen ke sini, tapi manfaatnya. Iya. Itu 90% Cina. Jadi kalau misalnya dari nikel itu menghasilkan 100, 10 buat kita, 90 buat Cina. Iya. Ya itu kan sebenarnya itu juga coba kita tanyakan aja ke Pak Luhut coba. Ukuran keberhasilan Menteri Investasi itu di situ, bisa nggak beliau menjelaskan tentang itu? Manfaat itu kalau tadi angka-angka Mas Refli menyampaikan bahwa 90% dari itu usaha. Angka Faisal Basri. Iya, jadi makanya itu menurut saya memang menjelaskan bahwa sebenarnya investasi Tiongkok di Indonesia itu sebenarnya tidak menguntungkan masyarakat Indonesia secara kebanyakan. Makanya kayak penggunaan dulu waktu bentuknya masih liberalisme, masih mendorong usaha multinational corporation gitu. Itu banyak yang kita merasa bahwa ini ada penjajahan gitu. Iya, jenis baru MNC. Karena multinational corporation masuk ke Indonesia. Iya, MNC pokoknya. Itu aja udah meresahkan kita. Iya, apalagi sekarang satu negara dan menggunakan tenaga kerja dari negaranya. Iya. Beda lagi. Jadi memang itulah yang dari awal tadi saya sampaikan. Ini liberal enggak, tapi ugal-ugalan dan oleh pemerintah yang sedang berkuasa di Indonesia ini tidak dianggap menjadi persoalan. Jadi kalau MNC itu Bung Ferry atau Mas Ferry kan masih mending karena mereka kadang-kadang diikat dengan good governance ya kan? Iya. Diikat oleh tata kelola perusahaan menurut standar internasional. Iya. Kalau ini kan nggak ada ukurannya ini. Nggak ada. Tiba-tiba masuk aja. Pemerintah bilang benar, padahal kita bilang salah. Sejumlah manusia masuk aja tiba-tiba kan? Kita PPKM dia masuk. Gitu. Iya. Nah ini rakyat lihat. Terus pemerintah menurut saya cara berkomunikasinya baik secara langsung ataupun melalui media sosial, dia memanipulasi ini. Memanipulasi cenderung untuk nutupin, tapi kan kita tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, ketika rakyat sekarang melakukan penilaian, kemudian membeberkan fakta yang sebenarnya, terus kemudian dihadapkan dengan
institusi yang diharapkan oleh kita profesional, tapi didorong-dorong untuk tidak profesional, akhirnya ya menurut saya punya potensi ada gesekan yang saya nggak mau ini makin terjadi secara lebih terbuka gitu. Dan Anda percaya nggak misalnya ada tempat-tempat tertentu yang konon katanya hanya bisa ditempati oleh orang-orang investasi dari luar, sehingga dia membentuk kalau enclave itu ya enclave ya istilahnya ya. Kalau bukan slum tapi enclave ya. Jadi di sebuah daerah itu ada daerah khusus yang mungkin mewah, yang mungkin fasilitasinya bagus, sementara rakyat kebanyakan keleleran tuh, enclave ya istilahnya. Iya. Gitu. Anda percaya itu di tempat-tempat di yang tidak terlihat oleh kita ini karena investasi itu? Ya, itu adalah akibat dari kita ini menerapkan sebuah sistem ekonomi yang lupa terhadap sistem ekonomi yang secara konstitusional yang kemudian diletakkan oleh para founding fathers kita tentang sistem ekonomi Pancasila itu. Oke. Pak Karno terutama Bung Hatta mengingatkan tentang bahayanya kalau kemudian peran swasta private itu menjadi terlalu besar dan peran negara makin lama makin kecil. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang diharapkan oleh founding fathers kita memang dalam ekonomi Pancasila itu adalah bahwa badan usaha swasta BUMN dia harus sama besarnya juga dengan koperasi. Karena koperasi itulah sebenarnya representasi dari perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal. Iya. Dan sokoguru ya. Iya, oleh karena itu memang penting untuk mengingatkan kembali perubahan struktur. Revolusi itu perubahan struktur ini nggak usah terlalu alergi dengan kata-kata revolusi. Revolusi itu perubahan struktur. Kan memang harus ada perubahan struktur di Indonesia lagi. Ada dua orang yang menggunakan kata revolusi, tapi berbeda akibatnya. Satu revolusi mental, dua revolusi akhlak. Ya, revolusi mental udah saya rasa udah kehilangan maknanya sekarang. Tetapi revolusi dalam pengertian dia adalah perubahan struktur, memang harus ada upaya untuk mengembalikan lagi struktur ekonomi kita ke dalam sebuah sistem ekonomi yang Pancasila tadi, yang memang secara konstitusi itu masih belum hilang. Jadi kalau kembali ke kitoh gitu loh sistem ekonomi yang kita jalani. Jadi jangan jadi ugal-ugalan lagi gitu loh. Karena kelebihan dari sistem ekonomi koperasi adalah betapapun besar setoran Anda, suara Anda tetap satu. Iya. Beda sama sistem ekonomi perusahaan terbatas. Iya dong. Yang kapitalistik. Iya. Liberalistik. Iya. Walaupun Anda satu orang, tapi kalau saham Anda 51%, Anda mengontrol semuanya. Iya, dan ini didukung oleh sebuah negara dalam keputusan yang dalam bentuk kapitalisme negara itu. Jadi lebih mengerikan. Dan Tiongkok melakukan itu sebagai sebuah negara yang didukung oleh satu kekuatan partai politik, sangat memungkinkan Tiongkok untuk melakukan itu. Paradoks Cina ini luar biasa ya. Sistem politiknya tetap otoriter, ya kan, one party system, komunistik, tapi ekonominya makin liberalistik ini sebenarnya. Tapi liberalisme yang ditunjang oleh negara. Saya rasa Tiongkok bisa seperti itu karena kebetulan Amerika dan negara-negara sekutunya terjebak dengan perang quote and quote terhadap Islam. Oke. Yang kemudian pasca 9/11 itu. Lupa mereka. Itu konsentrasi Amerika dan negara sekutunya akhirnya ngawasi kelompok-kelompok Islam ini. Iya, dan tidak hanya ngawasi tapi jadi melabelkan Islam tidak hanya ngawasi dengan segala konsekuensinya. Iya, saya sebagai orang Islam merasakan betapa pelabelan yang dilakukan oleh Barat terhadap itu pasca 9/11 itu menjadi masalah terhadap cara pandang mereka terhadap Islam. Tapi pada sisi yang lain yang ingin saya sampaikan, kesempatan ini kemudian membuat Amerika dan negara Barat lengah terhadap Cina. Ekspansi Tiongkok ke seluruh dunia lewat ekspansi bisnis dan lain sebagainya. Nah sekarang rasanya
kalau kita lihat kemarin Joe Biden udah tidak lagi ikut dalam, biasanya kan secara rutin berkala mereka mengingatkan kembali tentang 9/11. Untuk pertama kalinya tuh mereka sekarang udah nggak menganggap bahwa itu masalah, karena memang salah. Iya, tahun ini tidak, Amerika dan sekutu tahun ini Barat tidak terhadap Islam tuh salah betul. Tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya, 9/11 itu ya. Iya, ini kelihatannya sekarang kalau lihat atensi Amerika dan Barat terhadap persoalan dunia, mereka seperti yang tadi saya sampaikan, di konsentrasi mereka di Laut Cina Selatan. Jadi ini kayak Tiongkok menjadi musuh kolektif semuanya ya, karena memang ada pergeseran pemahaman itu. Jadi ini kayak Clash of Civilization ya, Huntington itu. Islam, Barat, dan Konfusianisme. Nah, jadi sekarang ini sepertinya kalau kemarin Barat memusuhi Islam dan tidak terlalu memusuhi China, Tiongkok ini karena dianggap ini negara yang banyak penduduknya tapi nggak kuat secara ekonomi, tapi dia khawatir dengan kelompok ini. Sekarang mereka harus perhatikan juga China, dan jangan-jangan ini malah peluang bagi Islam mungkin ya untuk jauh lebih diterima, kira-kira begitu. Pada saat Amerika Barat dan negara-negara sekutu mereka di Asia, bahkan di Asia Tenggara menjadikan Tiongkok menjadi quote and quote the common enemy atau common enemy ya, rasanya ini juga menjadi satu situasi baru kan bagi Islam dan negara-negara Islam gitu, untuk tetapi untuk bisa diterima gitu. Kalau dulu kan kita tahu kan, orang datang ke sana pokoknya, waduh, saya datang ke sana tahun 2006. Iya, jadi kita memang langsung pokoknya screening kan, we must one of you ya kan. Waduh, ampun dah kan. Gitu. Nah, jadi cara pandang baru dunia ini sekarang memang sedang terjadi perubahan. Oke. Dan fokus di Laut Cina Selatan ini menjadi satu yang penting untuk kita bahas, bagaimana pengaruhnya terhadap dalam negeri gitu. Iya, jadi sangat lucu Mas Refli ketika ada satu negara dianggap sebagai musuh kolektif sekarang, terus negara kita terlalu dukung negara yang dianggap sebagai musuh kolektif itu. Jadi rasanya harus digeser lagi ini kecenderungan pemerintah yang terlalu Tiongkok untuk kembali membangun keseimbangan dengan negara paling tidak lain. Politik luar negeri bebas dan aktif tadi kan, jangan terlalu belok begitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah isu di dalam negeri akhirnya seolah-olah bahwa yang di luar pemerintahan itu, oposisi itu orang yang anti Cina dan link to kanan. Itu kan cara pandang yang salah. Iya, link to kanan Islam ya, kelompok Islam. Itu kan cara pandang yang salah. Itu. Jadi seolah-olah sekarang ini bagi pemerintah kasihan Pak Jokowi terjebak oleh bisikan-bisikan yang menganggap bahwa orang yang kayak Mas Refli, orang melakukan pikiran-pikiran yang objektif tapi dianggap oposisi, coba digeneralisasikannya sebagai oposisi. Ini kan kacau cara pandang seperti itu menurut saya, karena memang tadi ngelihatnya itu menurut saya ada pembisik-pembisik yang memang memframe-nya seperti itu. Padahal atau pembisiknya itu sudah menikmati keuntungan dan mereka punya link dengan oligarki bisnis dan tidak mau ada perubahan iklim politik apapun. Iya, padahal sekarang dunia sedang berubah yang seperti yang kita bicarakan tadi. Kalau terus kemudian Pak Jokowinya masih nganggap dengan frame yang lama, kan kacau. Akan terjadi sebuah dinamika dalam geopolitik yang berpengaruh besar terhadap Indonesia. Karena begini, kalau dunia Barat kan dia melakukan ekspansi budaya itu sebenarnya tidak secara fisik, ya kan? Kalau Hollywood kan melalui film, India begitu kan melalui film dan lain sebagainya.
Tapi Cina ini dengan manusia-manusianya. Ya itu kan Tiongkok ini. menurut saya ya efeknya besar. Iya. Dan itulah kenapa reaksi masyarakatnya juga besar. Dan reaksi ini bukan berbasis rasialisme atau apalagi berbasis apa namanya seperti yang buzzer-buzzer istilah sampaikan ini diracuni sama agama, kan kacau cara pandang itu. Justru kita wajib mengingatkan itu. Anda bisa bayangkan gini Mas Ferry, saya bayangkan kalau di suatu tempat yang saya bilang enclave tadi, kalau dulu paling maaf kata bulenya cuma berapa gelintir orang, memang gajinya paling tinggi kan begitu. Tapi saya membayangkan beberapa tempat di Indonesia ini, di perusahaan-perusahaan tambang yang kita tidak pernah lihat, itu sudah mayoritas jangan-jangan tenaga kerja dari Tiongkok itu. Jadi dia punya duit, tapi jumlahnya menang juga. Saya bisa membayangkan tuh kalau bekerja di situ orang Indonesia pasti nggak nyaman dia. Iya. Kecuali yang kompradornya tadi. Pasti. Gitu. Jadi stratanya jadi strata bawah banget dia. Dan itu ditutupi dengan komunikasi publik oleh istana itu, ditutupi seperti memang sedang menyembunyikan sesuatu. Dan dibuzzerin juga. Iya, dibuzzerin. Dan buzzernya itu di belakangnya seperti yang saya sampaikan. Jangan-jangan memang ada relasi atau hubungannya dengan yang sedang berkepentingan kepada Indonesia tadi. Iya. Yang kan nggak bisa, kalau yang tampak depannya front end-nya mungkin buzzer-buzzer yang sering kita lihat itu, tapi ya back end-nya kan menurut saya yang jelas front end-nya percaya diri, nggak mungkin diperkarakan. Ya itu front end-nya. Front end-nya. Tapi kita harus lihat. Padahal maaf kata front end-nya mungkin cuma dapat kuku-kukunya doang, tapi itu pun sudah makmur mungkin ya. Dan jadi memang harus ada sebuah keberanian dari kita, Mas Refli, dalam situasi yang seperti ini untuk seperti saya gitu. Merasa perlu untuk menyampaikan sesuatu meskipun saya di dalam partai yang sekarang ikut dalam pemerintahan, bahwa rakyat sekarang berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Saya pun juga sudah memberanikan untuk menyampaikan kepada publik bahwa nggak boleh takut untuk menyatakan pendapat, tidak boleh takut lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk meluruskan kembali. Sebelum segalanya terlambat nanti kan? Sebelum semuanya terlambat. Jadi sobat era sekalian ya, buat para buzzer juga terlalu mahal reformasi kemarin, demokratisasi yang sudah kita ciptakan, dan kita harus setback kembali. Setbacknya jangan nggak tanggung-tanggung. Setback dan dikuasai negara asing. Kan luar biasa kan jadinya. Kita boleh buzzer-buzzer anggap itu berlebihan, tapi data-datanya memperlihatkan bahwa memang mengarah ke sana. Dan menurut saya penting untuk kita ingatkan, jangan terlalu cenderung kepada salah satu negara yang dianggap itu udah paling hebat, padahal sekarang negara tersebut sedang dijadikan sebagai musuh, common enemy. Itu Pak Jokowi jangan terlalu percaya pada pembisik-pembisiknya yang selama ini mau agung-agungkan negara tersebut. Jadi kalau gini Mas Ferry, kalau kita didominasi MNC, walaupun kita protes banyak-banyak, kan barangkali kekhawatiran kita hanya berhadapan dengan arus modal kan? Arus modal, iya, dan lain sebagainya. Iya. Tapi manusianya nggak kesini. Iya, gitu. Kalau ini enggak, dia mengakuisisi, tapi dan manusianya juga kesini. Iya. Lama-lama bisa menjadi komunitas yang besar sendiri dia. Gitu. Dan mungkin beberapa tahun lalu Tiongkok mungkin dengan penjelasan bahwa ya tadi memanfaatkan situasi di mana Islam quote dijadikan musuh oleh Amerika dan Barat. Sekarang cara pandang Amerika Barat, dunia terhadap Islam sudah juga berubah. Dan terhadap Tiongkok menurut saya ya beda lagi. Jadi sangat merugikan buat kita terhadap pemerintah kalau kita juga masih tetap terlalu cenderung ke Tiongkok. Itu salah menurut saya. Iya, saya khawatir karena semakin banyak komprador di sini ya, memburu ekonomi rente di sini. Akibatnya mereka merasa bahwa
mereka sudah memegang orang-orang kunci di sini, ya kan? Katakanlah pusat kekuasaan di Tiongkok sana. Misalnya saya malah khawatir Mas Ferry ya, misalnya gosip-gosipan aja soal bagaimana pemilihan presiden ini bisa dipengaruhi oleh kekuatan itu. Ya, let's say orang mengatakannya 9 naga, link to Tiongkok dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Anda percaya ya itu? Ya, kalau sebuah pemerintahan di sebuah negara memang akhirnya terlalu mendasarkan kepada satu kekuatan hegemonik, apalagi itu kekuatan hegemoninya dari luar, dari sebuah negara yang superpower, itu memang akhirnya menyebabkan tindakannya ke dalam negeri itu juga dipengaruhi dengan hegemoni itu. Jadi sering kali mengabaikan soal kaidah-kaidah tentang demokrasi, sering mengabaikan tentang kaidah-kaidah tentang hak asasi manusia, sering mengabaikan tentang nilai-nilai yang sebenarnya itu menjadi representasi dari masyarakat di negara tersebut. Contoh Indonesia, kita menerapkan kaidah-kaidah demokrasi pasca reformasi, kita juga sekarang menjaga tentang kita penduduk mayoritas Islam bisa dimusuhin gitu loh. Iya. Kan suasana ini jadi aneh gitu loh. Ini menurut saya memang kita mayoritas Islam, tapi idiom-idiom Islam itu justru dimusuhi, simbol-simbol Islam dimusuhi. Saya sih sekarang mau menyampaikan ke Mas Refli, kita harus punya tanggung jawab untuk menyadarkan kembali pikiran, kesadaran di masyarakat Indonesia tentang apa masalahnya dengan padahal negara negara ini kan dibangun oleh kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa negara ini dibangun oleh dua kaki, kalau kita patahkan satu kaki ini, katakanlah kelompok Islam, kan nggak bisa berdiri. Gitu. Jadi saya sekarang udah harus menyampaikan bahwa kita harus berada di garis untuk menjelaskan posisi ini. Saya nggak akan malu-malu lagi untuk saya belain itu sekarang. Iya, karena jadi justru sobat era sekalian, jadi para buzzer ya, orang itu makin militan kalau Anda musuhi. Dan merugikan kita. Jadi kekuatan yang menjadi fondasi sosiologis negeri ini dianggap menjadi masalah versi yang dibangun oleh siapapun yang di dalam yang membisikkan ke presiden tentang Islam itu harus diidentikan dengan sesuatu yang bisa menghambat kepentingan mereka melakukan investasi, ini segala macam itu. Saya kira bahasa aja ya, misalnya ya, menggunakan idiom-idiom Arab yang notabene nggak ada bedanya sama bahasa Inggris. Kita at any time menggunakan bahasa Inggris nggak pernah kita. Orang menggunakan idiom-idiom Arab kok malah dimusuhin. Padahal tiap hari kita sholat pakai bahasa Arab. Itu dia. Aneh itu. Jadi aneh. Gitu. Ada kan yang baru-baru ini yang sudah mulai. Wah, katanya. Saya sih sekarang udah nggak tahan juga tuh. Melihat situasi yang seperti itu. Kemudian hal-hal yang penting mengenai soal ketidakadilan, mengenai soal Gini rasio, mengenai soal pengabaian terhadap kaidah-kaidah demokrasi, pengabaian terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai hak asasi manusia yang sekarang dipertontonkan itu kan harusnya menjadi nilai-nilai yang kalau saya Partai Gerindra sebagai partai ini kan sesuatu yang memang kita pegang teguh gitu. Dan saya rasa Pak Prabowo juga akan memahami bahwa itu kan ikrar kader Partai Gerindra adalah soal itu, dan saya rasa penting ini disampaikan. Jadi memang udahlah, nggak usah perlu kita takut dan tidak perlu basa-basi lagi, dan nggak boleh juga merasa bahwa yang sekarang dunia sedang berubah, gitu. Yang sekarang sedang pegang kekuasaan itu harus tahu bahwa dinamika politik ini sekarang sedang berubah, baik secara geopolitik maupun nanti pengaruhnya terhadap politik di Indonesia. Jadi kalau Anda menunjukkan identitas keislaman Anda
sepanjang Anda tidak melanggar undang-undang dan Anda berbuat baik bagi Indonesia kan nggak masalah. Iya, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi kadang-kadang aja saya bingung ya. Saya aja orang yang katakanlah tidak muncul dari tradisi kanan ya, SD, SMP, SMA sampai kuliah juga nasionalis saja. Tapi juga aneh karena kan intinya kan yang kita ajarkan itu adalah kebenaran, keadilan, ya kan? Yeah. Kemudian keseimbangan, proporsionalitas, rasionalitas. Itu kan sebenarnya untuk semua orang, ya kan? Yeah, benar. Jadi kalau Anda misalnya ada kelompok mayoritas masyarakat di sini dimusuhi oleh negara, itu malah aneh bin ajaib. Yeah. Dan saya rasa memang sekarang apalagi kita Islam sebagai negara Muslim terbesar di dunia, sebenarnya menjadi pasar atau Muslim market terbesar. Dan menurut saya ini juga perlu dikembangkan Muslim market ini sebagai perspektif baru untuk kemudian juga tadi melembutkan penerimaan masyarakat terhadap Islam yang sekarang juga menurut saya berubah gitu dari dinamika yang sedang terjadi tadi. Jadi Islam sekarang juga punya kesempatan untuk kemudian mengembalikan lagi nilai-nilai keislamannya secara lebih keren lagi gitu. Saya membayangkan begini, yang dilakukan negara ini persis seperti era pemerintahan Orde Baru ketika dia memusuhi kelompok Islam. Lalu ya muncul akhirnya kan peristiwa Tanjung Priok gitu-gitu ya. Tapi pada akhir masa pemerintahannya Pak Harto berusaha merayu kelompok-kelompok Islam dan membentuk ICMI. Tapi sudah terlambat karena dia sudah membangun kekuasaan yang otoriter. Memang beberapa intelektual Muslim masuk di sana, tapi bagian terbesar rakyat kan menginginkan dia mundur, kira-kira begitu. Nah, jangan sampai Pak Jokowi begitu juga. Jadi dia kan juga memecah-mecah kelompok-kelompok Islam. Ada organisasi yang menjadi backbone. Ya, katakanlah misalnya organisasi terbesar itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Perti dan lain sebagainya, macam-macam gitu. Tapi kan secara nyata kelompok ini diambil, kelompok ini enggak, kan kira-kira begitu kan? Yeah. Nah, ini cara memecah-mecah begini itu sangat tidak produktif justru menurut saya. Cara seperti itu tuh lahir karena tadi dipengaruhi oleh hegemoni yang masuk mempengaruhi kekuasaan di istana. Dan menurut saya ini penting juga untuk diingatkan kepada Pak Jokowi supaya bahwa cara pandang yang seperti itu tuh salah, karena itu menurut saya harusnya ini kan sekarang ulama, kemudian para tokoh-tokoh agama itu dirangkul dalam konteks sekarang orang dunia aja berubah, Amerika juga berubah, Eropa juga, Barat juga berubah terhadap Islam. Lah kok sekarang Pak Jokowi enggak gitu, pemerintah ini enggak. Saya merasa gitu. Gini misalnya ya, harusnya kan kita nih ya konsumen, kan kita masyarakat Muslim terbesar di dunia. Kita ini Muslim market yang terbesar. Indonesia Muslim market ini terbesar. Harusnya pemerintah yang cerdas ini harusnya mendorong Indonesian Muslim market ini itu menjadi daya tarik bagi siapapun orang-orang yang berkepentingan untuk menanamkan investasi di Indonesia, dan pemerintah mendapatkan keuntungan dari situ. Saya membayangkan begini. Saya itu membayangkan kan harusnya gitu, bukannya malah. Saya membayangkan begini, Bung ya. Itu yang namanya kalau tidak ada pandemi, saya pernah ngomong 212 itu. Kalau pemerintahannya bisa cocok dengan kelompok-kelompok Islam, kan itu bisa menjadi festival terbesar di dunia itu. Iya, makanya ini gitu. Kan, karena keliru dan kita harus ngasih tahu gitu. Tapi saya juga Mas Refli, saya sekarang di Syarikat Islam. Saya aktif untuk menggaungkan kembali semangat Syarikat Dagang Islam. Syarikat Islamnya sekarang siapa? Hamdan. Oh, dia. Luar biasa. Jadi kayak Saman Hudi juga. Iya, karena memang sebenarnya kan dulu sejarah pergerakan sebagai nasional. Apa Mas Ferry? Saya sekarang diberi amanah sebagai ketua Badan Pengembangan Ekonomi Syarikat Islam. Jadi memang
kita mau mengembalikan lagi semangat Syarikat Dagang Islam yang menjadi cikal bakal Syarikat Islam pada saat itu. Tahun 1912 itu kalau nggak salah. 1905. Oh 1905 dulu. 1912 Syarikat Islamnya. Syarikat Islamnya. Jadi Haji Saman Hudinya 1905. Jadi Syarikat Dagang Islamnya di Solo lagi. Di Solo cocok sekali kan dengan sekarang. Nah, tapi kan semangat waktu SI-nya siapa? Syarikat Islamnya siapa? Cokroaminoto. Iya, dan itu menjadi guru bangsa kita karena di situ ada pasukan semuanya. Gitu. Jadi jangan lupa kalau orang misalnya bukan menjelek-jelekan apa istilahnya ya, mempermasalahkan tokoh Islam, jangan lupa Bung Karno itu muridnya Hos Cokroaminoto. Sekaligus mantu. Kan Bung Karno tahu sendiri kan. Nah, itu jadi sempat menikahi anak dari Pak Cokroaminoto. Hos Cokroaminoto itu istri pertamanya. Iya. Nah, jadi Syarikat Islam lah sebenarnya yang mulai. Pantes saja Bung Mas Ferry tadi kayaknya semangat ngomong tentang Syarikat Dagang Islam dan kemudian tapi memang dalam itu istilahnya giro. Ya, saya rasa ini penting kita menempatkan dalam konteks kekinian gitu. Bahwa perjuangan Syarikat Dagang Islam dulu kan juga nggak mungkin plek kita terapkan di sini kan, pasti kita harus sesuaikan dengan teknologi informasi, dengan digitalisasi, dengan new normal, dengan segala macam gitu. Jadi dan semangat itu mudah-mudahan juga membawa aktualisasi nilai-nilai baru tentang Islam terutama di Tapi Indonesia. Jangan salah, Syarikat Islam lah yang pertama kali menuntut Indonesia merdeka kalau tidak salah. Iya. Jadi kalau dulu Budi Utomo itu tahun 1908 kan yang di awal dianggap sebagai kebangkitan nasional. Di kedokteran distofia aja. Iya, padahal itu organisasi priai sebenarnya yang kita tidak menginginkan. Cuman pada waktu itu dia gerakannya kultural. Iya. Tapi yang gerakannya politis itu Syarikat Islam ini sebenarnya yang menuntut Indonesia merdeka pertama kali itu. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan semangat itu saya akan berkiprah untuk mengembalikan lagi nilai-nilai itu, dan mudah-mudahan ini juga bisa menyadarkan kepada pikiran-pikiran yang tadi kita kritik tadi terhadap cara pandang yang sekarang dipertontonkan gitu, melihat Islam dari segala macam. Nah, kita sekarang malah mendorong sebenarnya sekarang Indonesia punya kesempatan yang besar sebagai pasar Muslim yang terbesar di seluruh dunia. Ini harusnya ada peran dari masyarakat, dari kita yang sekarang terjadi luar biasa. Perhatian, minat dari seluruh dunia, dari negara-negara siapapun, negara di Timur Tengah yang menghubungi kami gitu. Untuk menanamkan investasinya. Semua orang kaya di seluruh dunia sekarang berkepentingan terhadap pasar Muslim dan nggak perlu juga khawatir tentang tipologi Islam seperti apa. Nggak ada yang sama di dunia ini Islam itu. Iya kan, sebetulnya gitu. Beda-beda tetap, ya kan? Iya. Oke, menarik sekali ya. Karena itu seperti fase Rasulullah ya, dari dakwah diam-diam, tapi tiba-tiba langsung diperintahkan untuk dakwah terang-terangan. Ya, mudah-mudahan. Tadi Mas Ferry diam-diam soalnya. Ini kok tiba-tiba tertarik ini sama Islam. Ternyata sekarang Syarikat Islam. Ya, jadi itu perkumpulan ya Syarikat Islam. Organisasi kan. Ya, organisasi tapi kan ormas tapi perkumpulan Ya, jadi ormas tertua juga itu karena itu masih ada hubungan benang merahnya dengan Hos Cokroaminoto. Ya, dan dengan Pak Kiai Haji Saman Hudi. Oh, jadi besok kita akan menyelenggarakan kongres di Solo. Untuk kembali mengingatkan tentang pentingnya sejarah berdirinya Syarikat Islam itu. Jadi saya nanti tetap di Dewan Koperasi Indonesia untuk saya buktikan bahwa saya masih berpedoman terhadap ekonomi Pancasila ini. Jangan lupa ekonomi Pancasila itu the founding father-nya adalah Hatta, ya kan? Hatta itu seperti dua streamline dia. Pemikiran nasionalistik dan islamistik. Ya.
ini kan orang yang sangat alim sekali, bahkan lebih alim dari orang Muslim sendiri. Yang maksudnya dari tokoh-tokoh Islam tuh dia alim juga, itu alim banget tuh. Dan saya ngurusin pasar. Jadi memang satu tarikan nafas. Ngurusin pasar, ngurusin koperasi, kemudian ngurusin Syarikat Dagang Islam atau Syarikat Islam, ya satu tarikan nafas tuh. Gerindra nggak diurusin lagi? Ya masih, tapi itu kan urusan dalam wilayah. Gerindra wakil ketua umum ya? Wakil ketua umum. Dan mudah-mudahan, kenapa sekarang saya juga ingin dan merasa penting untuk menyampaikan tentang perlunya revolusi sistem ekonomi politik ekonomi kita ya ke ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang lebih Pancasila. Memang kita tuh harus kembali ke kita. Revolusi ini sekarang pertanyaan saya, pernah nggak sistem ekonomi Pancasila terwujud? Itu nggak pernah kan, belum kan? Ya, tapi itu secara konstitusional masih seperti itu. Tapi ya, maksudnya kan gini, saya ingin dulu kita masih ada dualisme. Jadi dalam era sebelum ini kan ada dualisme. Dualisme yang ekonomi Pancasila, koperasi waktu itu masih dibangun, KUD masih bagus, kemudian pertanian dan lain sebagainya masih bagus, tapi pada saat yang sama juga badan usaha swasta, BUMN juga bahkan lebih digenjot, nomor satu kan. Iya. Nah sekarang koperasinya udah hampir relatif bisa dibilang hilang. Lebih kecil andil karena dan peranannya. Zaman Orde Baru masih lumayan kita lihat KUD gitu-gitu kan. Iya. Sekarang secara tidak langsung BUMNisasi itu tidak menggambarkan ekonomi Pancasila. Itu etatisme itu. Iya, oleh karena itu sebenarnya menarik bahwa Mas Refli dalam situasi new normal dan digital ini justru sekarang koperasi ini bisa bangkit lagi sekarang. Bisa menguatkan fungsi dan perannya. Ya contoh misalkan KUD itu sekarang sudah bisa mendayagunakan aset-asetnya mereka lagi gitu. Karena sekarang memang dalam perkembangan e-commerce ini semua perusahaan-perusahaan e-commerce maupun pabrikan dan prinsipal itu berlomba-lomba nyari gudang, dan salah satu yang paling banyak memiliki gudang-gudang yang dekat dengan masyarakat itu adalah KUD ini. Jadi ini membawa satu momentum baru tentang kebangkitan ekonomi rakyat ini, dan ekonomi rakyat itu identik dengan sistem ekonomi Pancasila. Iya, memang sistem ekonomi Pancasila itu memang menghendaki koperasi sebagai sokoguru bahkan dibilang kan. Jadi ekonomi kaki tiga itu kan. Swasta, koperasi, negara. Tapi sekarang cuma negara dan swasta saja yang besar. Sementara koperasinya parah. Padahal koperasi ini harusnya menjadikan sokoguru dia. Nah itu kita harus bangun, dan saya tetap mau di garis itu untuk menggalang kekuatan pedagang pasar, kemudian KUD, kemudian koperasi, dan kemudian juga Syarikat Islam dalam pengertian bahwa ini adalah satu tarikan nafas yang dulu membawa satu keadaan yang seperti dicita-citakan oleh para founding fathers kita, bahwa itulah sebenarnya yang kita. Jadi jangan seperti sekarang ini kan sebenarnya kondisi yang sangat tidak ideal seperti yang diharapkan oleh founding fathers kita. Itu Syarikat Islam ini cabangnya di mana aja sekarang? Ya masih tetap ada di mana-mana, dan sekarang alhamdulillah berkembang, dan kita akan mengedepankan tentang Syarikat Dagang Islamnya. Jadi kita bangun semua kekuatan-kekuatan yang lama tertidur ini untuk dibangunkan dengan satu semangat tentang koperasi ya modelnya. Syarikat itu, dan ya basisnya ada koperasi, tapi juga ekonomi rakyat yang lain, ada pedagang pasar, ada pedagang kecil dan lain sebagainya, UKM segala macam. Tapi menurut saya sekarang kalau di Syarikat Islam itu tidak ada lagi UKM, nggak ada lagi pengusaha, semua kita sebut pedagang dan pengusaha Muslim. Untuk kemudian kita juga harus keluar dari identifikasi tentang kalau kita bicara UKM ya selamanya jadi UKM terus. Iya. Pokoknya pedagang dan pengusaha Muslim. Iya, dan saya rasa itu
Atau saya usul jangan disebut pedagang pusat tapi saudagar muslim, saudagar aja. Ya apapun. Tapi ini kan sesuatu yang baik untuk bangsa ini karena memang kita konsumen kan itu muslim market terbesar itu Indonesia dan itulah kekuatan kita sebenarnya dan manfaat itu harusnya ditangkap oleh pemerintah dan itu menguntungkan semua orang di Indonesia. Bangsa ini akan merasakan manfaatnya sekiranya itu bisa luar biasa perbincangan kita ini. Mulai dari demo meliper ke Cina Selatan, ke Tiongkok, macam-macam ke Syarikat Islam. Tapi satu poin yang ingin saya juga underlining adalah tadi kan kita bicara mengenai menggeruduk Sentul City, ya kan? Nah, itu kita harus bicarakan juga. Maksudnya apa itu? Saya dengar ya dari teman-teman ya yang merasa solidaritas terhadap teman kita Rocky Gerung. No Rocky, no party. Iya, dan oleh karena itu memang sebenarnya soal sengketa dan konflik agraria ini memang persoalan yang nggak pernah selesai di negara kita dan cenderung tidak pernah selesai dan tidak pernah mau diselesaikan untuk menghindari penyelesaian sengketa dan konflik agraria itu. Padahal dalam semangat reforma agraria yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria tahun 61 itu menjelaskan tentang pentingnya penyelesaian sengketa dan konflik agraria di luar distribusi tanah tadi kepada tahun 60 kalau nggak salah undang-undangnya. Tahun 61. 61 ya? Iya. Undang-undang Pokok Agraria, lupa saya malah. Nah, itu adalah sesuatu yang harusnya juga dilakukan oleh pemerintah kita. Sebenarnya Pak Jokowi punya kesempatan untuk benar kan? Undang-undang nomor 5 tahun 60 peraturan 60. dasar 60 pokok agraria 60. Dan bukan sertifikasi seperti sekarang. Kalau sekarang kan sertifikasi itu kan pemberian administrasi kepada petani yang punya tanah. Iya. Gitu. Ini reforma agraria itu ada redistribusi tanah kepada buruh-buruh tani, petani penggarap, land reform, yang landless itu yang sekarang itu banyak jumlahnya di Indonesia dan harusnya itu dilakukan. Tapi kita lihat sekarang Menteri Agrarianya juga tidak melakukan hal itu dan sekarang sengketa dan konflik agraria seperti yang terjadi di Sentul City ini menjadi cerminan betapa memang pemerintah nggak pernah menyelesaikan itu. Karena kebetulan ini sekarang yang jadi masalah Rocky Gerung, saya banyak yang melakukan solidaritas itu gitu. Jadi memang sebenarnya ini itu sebuah masalah yang akan menguak terjadinya itu. Jadi yang mau digeruduk gimana caranya nanti? Mau ngecek apa kalau yang nggak salah teman-teman menyampaikan ingin mengkonfirmasi kepada pihak Pemprov Jawa Barat untuk menanyakan sebenarnya yang dibayarkan oleh pihak PT Sentul City itu berapa luas. Nah dari situ kan kelihatan gitu mana yang menjadi hak sepenuhnya Sentul City, mana yang sebenarnya masih merupakan klaim, gitu. Dan itu masih artinya kalau masih merupakan klaim belum dibuktikan dalam pembayaran pajak dan lain sebagainya, menurut saya itu masih menjadi domainnya negara untuk menetapkan siapa terutama orang yang secara aktual tinggal di sana menggarap situ, kan? Jangan kalau dia harus membayar retribusi kepada negara atau pajak, ya mungkin dengan senang hati Rocky Gerung kan, ketimbang kemudian tanah itu harus dimiliki oleh korporasi besar semua, ya kan? Soalnya ada pola kita ini membangun enclave tadi ya, istilahnya enclave ya. Jadi membangun sebenarnya enclave itu kan terjadi karena memang undang-undang yang ada secara sektoral memberikan kesempatan kepada swasta tadi yang kita bicarakan untuk menguasai faktor produksi berupa tanah dalam jumlah yang besar. Kalau Indonesia menjalankan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 tadi secara
konsisten, itu kan harusnya nggak terjadi. Ini kan terjadi karena memang akhirnya undang-undang yang sifatnya sektoral itu memberikan keleluasaan kepada orang yang punya uang untuk itu. Saya membayangkan begini aja, misalnya tanah-tanah ini menjadi kawasan-kawasan yang dikuasai oleh korporasi semua. Misalnya katakanlah ya ada kawasan A, kawasan B. Masa satu kawasan itu dia semua miliknya, lalu dia jual-jual ke orang dan hanya orang yang mampu yang membelinya kan? Ya, objek negara, objek tanah yang dikuasai negara. Itu harusnya reforma agraria itu pertama menetapkan objek tanah yang dikuasai negara tapi tidak produktif, itu dijadikan objek untuk reforma agraria. Diberikan kepada siapa? Subjek penerima tanahnya adalah petani-petani penggarap, buru-buru tani, dan dibuatlah harusnya tuh enklave berbasis sebenarnya mana yang tanaman pangan, mana yang hortikultura, mana yang kawasan peternakan, itu enklave-nya. Kemudian ada objek tanah yang misalkan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tapi terlalu besar juga dan kemudian kurang produktif. Itu juga kalau berkomunikasinya baik, pemerintah bisa kok berdialog kepada yang sekarang kalau sudah terlanjur seperti ini kan kita juga bisa minta bahwa harusnya juga mereka mau memberikan sebagian tanahnya yang tidak produktif itu untuk dijadikan sebagai objek reforma agraria karena negara mau menjalankan ini. Bahkan kalau perlu diajak untuk bisa bekerja sama. Zaman Pak Harto masih ada transmigrasi untuk kan redistribusi tanah. Sekarang mana ada transmigrasi? Itu karena tanah udah mahal semua sekarang. Dan sudah dikuasai oleh perkebunan besar. Penguasaannya akhirnya menjadi tersentralisasi kepada sekelompok atau segelintir orang, kalau dulu kan gitu. Kalau dulu untuk menggarap lahan-lahan tidur itu dilakukan transmigrasi. Masing-masing orang dikasih 2 hektar dulu kan. Tapi sekarang tanah-tanah yang di tempat transmigrasi itu sudah dikuasai oleh korporasi-korporasi. Ya itu makanya kita juga nggak gini loh. Kalau Pak Jokowi mau sebenarnya pemerintah sekarang nih punya kesempatan masih untuk mau itu melakukan reforma agraria seperti yang tadi saya sampaikan dan juga mau menyelesaikan sengketa konflik agraria yang ribuan kasus nih sebenarnya. Ini terbengkalai dari tahun ke tahun dan tidak diselesaikan. Harusnya pertama itu tidak mau diselesaikan. Saya membayangkan ini, mohon maaf ya. Ya akhirnya jadi masalahnya muncul terus. Dalam kasus Rocky Gerung ini kan sebenarnya satu dari ribuan kasus yang sengketa dan konflik agraria itu. Tapi masalahnya begini, Mas Ferry. Di satu sisi, ketika kasus ini meledak, mereka nggak berani dong berpihak kepada korporasi karena tidak populer. Tapi masalahnya, korporasi lah yang menghidupi birokrasi. Jadi mungkin sudah banyak menerima pemberian dari korporasi itu. Kan kita gini, coba kita misalnya di suatu daerah, kalau ada perkebunan besar, pertambangan besar, pasti dia jadi ATM. Gitu. Menurut saya ini kan memang harus ada satu kekuatan. Apalagi pilkada. Kan selalu begitu kan? Makanya itulah hegemoni yang menurut saya penting untuk diluruskan kembali. Sehingga mereka merasa percaya diri karena akan dibantu oleh siapapun yang menjadi kepala daerahnya kan? Dan menurut saya penting untuk kekuatan rakyat mengorganisasikan kembali untuk bersama-sama mengingatkan ini karena memang nggak boleh kekuatan elit ini terlalu menghegemoni karena tadi itu bahayanya kalau kemudian tidak atau mengabaikan kaidah-kaidah yang menjadi kesepakatan umum itu. Tapi kesimpulannya sebenarnya kita membutuhkan pemimpin yang amanah sebenarnya ya kan? Amanah, tablik, fatona dan satunya lagi apa? Dan sekarang nggak boleh lagi. Sekarang dalam cerdas ini kan juga harus melihat bahwa ada terjadi perubahan dinamika internasional yang pengaruhnya kepada dalam negeri. Nggak boleh
sebagai negara atau sebagai kepala negara kemudian menjatuhkan kepentingan taruhannya terlalu besar kalau sebuah negara pemerintahan diletakkan kepada satu negara yang sekarang notabene tidak lagi menjadi faktor, bahkan sekarang malah menjadi. Iya, tapi persoalannya kalau misalnya dia muncul dari sebuah sistem yang begitu, kan nggak bisa lari dari itu kan. Misalnya katakanlah, ya, saya dalam pasti, cuma jangan terlalu Tiongkok itu nggak baik menurut saya. Sekarang terbukti akan menyulitkan kita sendiri sekarang. Ya, memang mungkin dia tidak mau terlalu Tiongkok. Tapi persoalannya adalah oligarki bisnis di belakang itu yang kemudian narik kepusaran itu terus. Ya itulah. Itu yang pentingnya yang harus ada kekuatan alternatif untuk mengingatkan kekuasaan rakyat itu kembali. Nggak boleh terlalu Tiongkok, nggak boleh terlalu. Dia harus berani mengembangkan kekuatan populis. Pandangan terhadap Islam juga harus proporsional seperti yang seharusnya gitu. Kalau sekarang kan udah menurut saya perlu untuk diluruskan lagi. Gitu. Oke. Mas Ferry, ada last word sebelum kita akhiri? Ya, nggak terasa kita hampir 2 jam. Jadi perjuangan politik tanpa ada perjuangan perubahan sistem ekonomi itu hanya akan dinikmati oleh elit. Tapi revolusi sistem ekonomi itu adalah tujuan dari perubahan politik supaya perubahan yang terjadi itu bisa dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Dan dalam mewujudkan itu ya kita harus berani menyatakan pendapat sebagai salah satu yang terpenting dalam demokrasi, bahwa memberikan penilaian, menjelaskan fakta-fakta kepada masyarakat, apalagi kepada penguasa, kita harus tetap berani. Meskipun misalkan pemerintah atau yang berkuasa menggunakan tadi undang-undang ITE atau menggunakan institusi keamanan dan lain sebagainya, kita nggak usah harus takut. Tapi justru kita harus berani menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh yang berkuasa dia salah. Gitu. Nah, tapi memang perlu kekuatan. Caranya kita harus mengorganisir kembali kekuatan kita. Gitu. Jangan terpecah-pecah. Gitu. Ya, mudah-mudahan takdir sejarahnya akan. Amin. Takdir sejarahnya akan menuju kebaikan ya. Jadi sobat era sekalian, memang berbicara yang lurus dan benar itu sering, bukan salah diartikan, sering dimusuhi. Tetapi hanya pemerintahan yang tidak lurus yang memusuhi orang lurus. Hanya pemerintahan yang bengkok yang memusuhi orang lurus. Hanya pemerintahan yang korup yang mendinai suara kebenaran, ya kan? Jadi hal-hal yang benar kalau dimusuhi oleh pemerintahan, maka sakitnya itu bukan di suara itu, tapi sakitnya di telinga pemerintahan sendiri yang barangkali dipengaruhi oleh entah itu personal interest, ya kan, dikuasai oleh segelintir oligarki politik dan bisnis ya. Mas Ferry, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas. Saya senang nih. Luar biasa, nanti kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan syarikat Islamnya sukses dan mudah-mudahan revolusi dagangnya juga sukses, revolusi sistem ekonominya juga baik dan sukses ya. Jadi kita punya 2 agenda, revolusi akhlak dan revolusi sistem ekonomi. Setelah revolusi mental tidak terdengar lagi. Tetap di sini ya. Ya, cia. Siap, terima kasih.